Berikutnya adalah dari kelas Pelecypoda, filum Mollusca. Ini Pelecypoda atau umumnya disebut kerang. Istilah lainnya adalah bivalvia. Beberapa bagian yang penting dari cangkangnya misalnya ini adalah umbo, kemudian ini bagian ventral, posterior, dan anteriornya. Ciri-ciri bivalv atau Pelecypoda ini adalah setangkup. Jadi cangkang bagian atas dan bawahnya sebangun sama, tetapi tidak simetri bilateral. Jadi misalnya kalau kita ambil sumbu di sini, bagian ini dengan bagian ini tidak sama atau tidak sebangun. Itu adalah salah satu ciri Pelecypoda. Ini adalah gambaran dari cara hidup Pelecypoda pada umumnya, yaitu semi-infaunal, di mana dia membenamkan sebagian tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Ini juga. Ini adalah dari kelas Archoida. Ini adalah contoh Pelecypoda dari famili Archidae. Bentuknya khas seperti ini, bisa dilihat. Tapi yang penting adalah cara hidupnya. Dia juga semi-infaunal, menguburkan sebagian tubuhnya ke dalam substrat sedimen dan yang keluar hanya bagian umbonya saja. Ini adalah fosil penting dari famili Pectinidae, kelas Pelecypoda, yaitu pectinid bentuknya sangat khas seperti ini. Dia hidupnya nektonik, tetapi sering ditemukan apabila sudah mati, dia akan merekristalisasikan dirinya ke batu gamping atau terumbu. Ini dari famili yang lain, kelas Pelecypoda, yaitu Ostreidae. Ini juga sangat penting, karena bentuknya juga sangat khas, hampir tidak beraturan, tetapi dia menambatkan cara hidupnya, menambatkan diri ke terumbu, dan sangat kuat sekali dia menambatkannya. Ini dari kelas Pelecypoda yang lain yang juga sangat terkenal, yaitu Tridacna. Terkenal karena ukurannya sangat besar, ini sebagai skala kita lihat. Ini adalah penyelam, ini Tridacnanya lebih besar dari tubuhnya, dan biasanya memang ditemukan dalam ukuran yang besar dibandingkan Pelecypoda yang lain. Karena tubuhnya besar yang besar ini, Tridacna ini sering ditemukan berasosiasi dengan batu gamping atau terumbu, karena dia butuh CaCO3 atau kalsit yang banyak untuk membangun dan mempertahankan cangkangnya. Ini gambaran cara hidup saja dari Austria, salah satu contoh Pelecypoda bersifat epifaunal. Jadi dia menambatkan dirinya ke terumbu. Ini terumbu yang masih hidup sekarang, dan yang putih-putih ini ada Austrianya. Dan ini sangat kuat sekali, dia menyatu dengan terumbunya, itulah yang disebut epifauna, sehingga untuk dicabut pun tidak mungkin, sulit sekali. Pelecypoda, beberapa fosil penting diantaranya Pectinidae, di mana cangkangnya terbuat dari kalsit, dari mulai embrio sehingga tidak mudah mengalami diagenesa. Diagenesa dalam hal ini adalah perubahan akibat litifikasi atau pembatuan, sehingga baik untuk analisa isotop, baik isotop umur dan isotop lingkungan pengendapan. Yang kedua adalah Halobia dan Daunella. Dia penciri umur Trias. Ketiga, cara hidupnya yang umumnya infaunal atau semi-infaunal atau bahkan menambatkan dirinya pada substrat sedimen yang keras, gamping dan lain-lain, sehingga kehadirannya secara utuh dapat digunakan dalam interpretasi lingkungan pengendapan batuan tempat ditemukannya sebagai fosil. Ini adalah fosil Daunella, salah satu contoh fosil Pelecypoda yang penting karena dia menjadi penunjuk umur Trias. Ini adalah fosilnya dalam batuan berupa jejak luar dari cangkangnya, dan ini adalah sketsa dari fosil Pelecypoda Daunella tersebut.